Ildu bertanya kepada Dongju kapan tepatnya ingatannya kembali. Dongju mengatakan jika ingatannya kembali saat itu dia tidak akan menyelamatkan Ildu. Tetapi ternyata saat Ildu tenggelam, Dongju ternyata sudah mengingatnya. Dan setelah membawanya ke atas kapal, Dongju mengatakan bahwa Ildu adalah orang yang menembaknya. Wonbe bertanya kenapa Dongju tidak membiarkannya tenggelam. Ternyata Dongju mempunyai alasan lain karena dia ingin balas dendam. Kini Dongju sudah bekerja kembali. Ildu melihat Dongju memberikan selamat kepada Direktur Choi yang akan menjadi wakil ketua dari Daesan Group. Tentu saja Ildu sangat kesal. Ternyata Yom Jang-sun sudah menunggu kedatangan ketua Cha. Dia memberi kabar baik di mana tertua menyetujui untuk kredit impor minyak mentah. Tentu saja itu menjadi angin segar bagi Daesan Energi. Oleh sebab itu ketua Cha ingin memberikan imbalan kepada Yom Jang-sun dan juga tertua dan ingin mengirimnya ke rekening bank Swiss milik Yom Jang-sun. Tentu saja Yom Jang-sun berusaha untuk mengalihkan uang tersebut ke rekening pribadinya. Ildu menyarankan untuk memberinya secara langsung, tetapi Dongju ingin menghormati tetua dan mengirimkan uang tersebut ke rekening bank Swiss. Selain itu, ketua Cha juga memberitahu Yom Jang-sun bahwa dia sudah mempromosikan Direktur Cho untuk menjadi wakil ketua Daesan. Tentu saja hal itu membuat Yom Jang-sun sangat marah dan juga kesal kepada Ildu. Saat Ildu kembali ke ruangannya, Yom Jang-sun langsung menyerang dia. Ildu sampai teringat tentang masa lalunya ketika dihabisi anak buah dari Yom Jang-sun untuk memberitahu struktur organisasi. Tetapi tak lama kemudian Yom Jang-sun datang. Dia pun mencoba merayu Ildu yang saat itu sudah tidak berdaya. Ildu kembali dipaksa untuk menuliskan struktur organisasi yang dia ketahui. Namun Yom Jang-sun justru kembali memukulnya. Dan itu tentu saja membuat Ildu sangat kesakitan. Kini Yom Jang-sun menyalahkan Ildu karena dia tidak becus menyingkirkan Dongju. Di saat administrator akan menghabisi Dongju, dia justru menyingkirkan administrator dan menyelamatkan Dongju. Tetapi Ildu mempunyai alasan lain karena saat itu Taehyun datang ke kamar Dongju. Kali ini dia berjanji tidak akan membuat kesalahan lagi. Yom Jang-sun pun kemudian mengatakan bahwa manusia meluapkan amarahnya kepada orang terdekat. Dengan kesal, Ildu juga mengatakan jika Yom Jang-sun mengambil Daesan Group lebih awal, maka uang itu cukup untuk membiayai dana patriotisme. Namun ternyata Yom Jang-sun sudah mengetahui rencana Dongju di mana dia akan menggunakan Ji Sun-woo untuk mengendalikan Daesan Group. Di sisi lain, Ji Sun-woo memberitahu ibunya bahwa dia mengantar kakek yang bersama Dongju. Dia juga mengatakan bahwa kakek tersebut lupa ingatan, serta mengatakan bahwa Ji Sun-woo adalah putranya. Mendengar hal itu, Ji Yong-su sedikit cemas. Nah, di saat dia keluar, ternyata dia melihat Du-hee yang datang ke toko rotinya. Di saat mereka sedang duduk bersama, Ji Sun-woo menghampirinya dan melihat sepatu yang dia pinjamkan kepada ketua Cha sudah dikembalikan. Kemudian Ji Sun-woo pun akhirnya pergi. Cha Du-hee kembali memperingatkan Ji Yong-su agar dia tidak mendekati Daesan Group. Tentu saja dia juga tidak ingin Ji Sun-woo mendekati ayahnya lagi. Du-hee juga kembali mengancam jika Ji Yong-su masih tetap melakukan hal tersebut, dia akan membuat dirinya dan juga putranya menghilang tanpa jejak. Dan tentu saja hal itu membuat Ji Yong-su sedikit cemas. Saat keluar, Du-hee melihat Dongju datang. Dia juga memperingatkan Dongju untuk tidak mencampuri urusan keluarganya. Tetapi Dongju memberitahu bahwa ketua Cha mempercayakan tugas ini kepadanya. Dia juga mengatakan masalah Sun-woo adalah masalah dari Daesan Group. Di saat bersamaan, Ji Sun-woo menyapa Dongju. Tentu saja hal itu membuat Du-hee sangat kesal. Melihat kedekatan mereka, itu membuat Du-hee semakin marah. Dongju kemudian masuk ke dalam dan berbicara dengan Ji Yong-su. Nah, untuk menjadikan Ji Sun-woo keluarga Daesan Group, Dongju meminta agar Ji Yong-su berada di sisi ketua Cha sebagai istri yang resmi. Mendengar hal itu, tentu saja Ji Yong-su merasa aneh dan merasa hal itu sangat mustahil. Tetapi Dongju kembali meyakinkan dan dia akan memberitahu Ji Sun-woo yang sebenarnya. Tak lama, Dongju pun akhirnya menelpon Ji Sun-woo untuk segera datang. Sesaat setelah mereka bertiga berbincang, Ji Sun-woo kemudian keluar toko.
Dia pun mengeluarkan rokoknya, tetapi akhirnya dia melepas rokok tersebut dan hanya tertawa. Sementara itu, Wonbae berada di toko alat musik menemani Dongju bertemu dengan Myung Taegum, di mana Dongju meminta bantuan Taegum untuk meretas ponsel Heo Il-du. Ternyata ada beberapa properti yang disembunyikan atas nama lain. Kemudian Taegum juga menemukan beberapa foto yang dikirim dari Kang Sun. Ternyata itu adalah foto masa lalu dari Heo Il-du, Sunwoo, dan juga Kang Sun. Dongju teringat bahwa anak laki-laki di foto tersebut adalah dirinya. Dan foto itu adalah momen perayaan di mana Kang Sun mendapatkan pekerjaan di perkebunan. Taegum juga memberitahu bahwa Yang Chun mengirimnya video. Dan isi video tersebut memberitahu tentang kelemahan dari Yeom Jang-sun. Dongju pun akhirnya menemui Yang Chun dan Yang Chun memberitahu tentang berkas dari Dandelion. Itu adalah tim yang dibuat oleh Badan Intelijen Nasional tetapi akhirnya dibubarkan. Tim itu merekam dan juga mengawasi pergerakan orang-orang penting, termasuk percakapan sehari-hari mereka. Salah satunya yaitu Yeom Jang-sun. Ketua Cha ternyata juga pernah diberitahu Yeom Jang-sun tentang tim Dandelion tersebut. Ada berkas yang sangat berbahaya jika seseorang memerasnya, maka dia harus memberitahu Yeom Jang-sun. Dongju kembali bertanya apakah Yang Chun bisa dipercaya. Yang Chun justru memberitahu bahwa dia bisa mengkonfirmasinya kepada administrator atau Yeom Jang-sun. Kini Dongju mempunyai rencana lain. Dia akan membuat Yang Chun dan juga administrator saling meragukan. Dongju pun datang dari arah belakang. Dia menanyakan tentang berkas dari Dandelion, tetapi administrator mengatakan bahwa itu adalah file yang tidak ada. Akhirnya Dongju mengungkap identitas dari administrator yang bernama Oh Jung Ho dan juga mantan ketua dari tim Dandelion Badan Keamanan Nasional. Tentu saja hal itu membuat Oh Jung Ho sangat terkejut. Wonbae berharap bahwa administrator bertindak sesuai harapan. Dongju ingin tahu lebih tentang berkas Dandelion tersebut dan berharap Yang Chun akan membongkarnya. Wonbae pun memuji semua rencana Dongju. Sementara itu, Oh Jung Ho atau administrator masuk ke sebuah gudang. Nampaknya itu adalah tempat penyimpanan dari file Dandelion. Dia kemudian menelpon Guo dan juga meminta bantuannya. Guo langsung memberitahu hal tersebut kepada Yeom Jang-sun. Wonbae terlihat membangunkan Yang Chun dan memintanya untuk segera melakukan video call kepada Oh Jung Ho. Oh Jung Ho berjanji bahwa dia akan segera membebaskan Yang Chun. Wonbae pun meminta Jung Ho untuk segera menyerahkan berkas Dandelion. Wonbae bertanya kepada Dongju kenapa Yeom Jang-sun juga menginginkan berkas tersebut. Ternyata di dalam berkas tersebut Yeom Jang-sun menjadi pejabat tinggi di bawah pengawasan. Nah, kini setelah melakukan video call, Guho berhasil menemukan keberadaan Yang Chun. Sebagai imbalan, Jung Ho memberikan sebuah kotak hitam. Di sisi lain, seseorang juga mengawasi Dongju dan mengatakan bahwa Dongju sedang berada di kantor Daesan Group. Guho langsung memberitahu Jung Ho untuk segera pergi ke tempat Yang Chun. Tak lama, Jung Ho pun akhirnya tiba di sebuah gedung kosong dan langsung masuk ke tempat tersebut. Ternyata orang yang berada di dalam mobil bukanlah Dongju melainkan Wonbae. Kini Jung Ho mencari keberadaan Yang Chun yang ternyata sedang di dalam sel. Tiba-tiba dia berencana untuk menghabisi Yang Chun. Yang Chun tidak menyangka bahwa omongan Dongju ternyata benar di mana Jung Ho ingin menghabisinya. Nah, tak lama kemudian ternyata Dongju datang dan mengurung mereka berdua. Disitulah Jung Ho akhirnya memberitahu bahwa dia sangat mengenal ayah Dongju. Sementara itu Kang Sung menelpon Dong Hee untuk berbicara dengan Il-du karena handphonenya hilang. Kang Sung memberitahu bahwa dia telah mengirim foto. Ternyata foto itu adalah foto masa lalu mereka. Melihat hal itu, Dong Hee sangat kesal dan langsung menghapusnya. Foto tersebut ternyata diambil oleh Dong Hee, di mana Dongju kecil atau Seung Hyun juga ikut bersamanya. Melihat kedekatan Seung Hyun dan juga suaminya Sun Ho, hal itu membuat Dong Hee sangat kesal. Selain itu, Dong Hee juga nampaknya cemburu dengan ibu Seung Hyun atau ibu Dongju. Dari situlah foto itu diambil dan hal itu menjadi kenangan terakhir bagi Dongju kecil atau Seung Hyun. Dongju kemudian teringat di mana ketika dia masuk ke dalam Daesan Group, dia ingin menemui ayahnya atau ayah suster Agnes.
Tetapi Suster Agnes mengatakan dia tidak ingin menemui ayahnya. Saat ini Dongju berusaha menemui Profesor Lee Sup-yung di mana dia merupakan ayah mereka. Tetapi orang yang keluar dari ruangan Profesor Lee adalah ayah Hee-chol. Dan Profesor Lee sedang berada di luar negeri. Ayah Hee-chol ternyata juga mengenali Dongju. Ayah Hee-chol mengaku bahwa dia menyesali insiden rugby di mana seharusnya Hee-chol dan juga Dongju bisa berteman baik. Dongju ingin memberitahu Profesor Lee bahwa Suster Agnes meninggal. Tetapi ayah Hee-chol mengatakan bahwa Profesor Lee sudah mengetahuinya. Dia pun diberitahu oleh beberapa biarawati. Dongju pikir Profesor Lee belum mengetahui hal tersebut. Tetapi sesaat kemudian, Dongju keluar dengan raut muka yang sangat sedih. Ayah Hee-chol berusaha untuk menenangkannya. Ternyata ayah Hee-chol memberitahu bahwa Dongju bukanlah anak kandung dari Profesor Lee. Dongju pun kini menemui Madam Pi untuk meminta kejelasan. Selama ini dia berusaha menjadi anak yang sukses agar dia bisa menunjukkan kepada ayahnya Profesor Lee. Namun nyatanya dia bukanlah anak kandung Profesor Lee ataupun ibunya atau ibu Suster Agnes. Setelah orang tua Suster Agnes, ibu Suster Agnes yaitu Ko Hyujin ingin membawa Dongju agar Suster Agnes tidak kesepian. Namun Ko Hyujin mengalami kesulitan ekonomi dan dia pun meminta Profesor Lee untuk mengajukan adopsi tersebut. Dongju pun bertanya dari mana Ko Hyujin memungutnya. Namun Madam Pi mengatakan bahwa Dongju datang sendiri menghampirinya. Dia pun kemudian menunjukkan beberapa barang yang ditinggalkan oleh Suster Agnes. Madam Pi kemudian meminta Dongju untuk membukanya. Ternyata itu adalah pakaian yang digunakan Dongju terakhir kalinya atau saat pertama kali bertemu dengan Suster Agnes dan juga ibunya. Dan ada foto di saku baju tersebut. Madam Pi juga yakin bahwa anak di foto tersebut adalah Dongju. Madam Pi menduga bahwa laki-laki yang menggendong Dongju adalah ayahnya. Kini Yeom Jang-sun terlihat menemui tertua karena ternyata dia membuat sedikit guncangan. Yeom Jang-sun membuat saudara dari Lee Chul-yong yang sekarang merupakan seorang presiden terlibat skandal. Hal itu tentu saja membuat Lee Chul-yong sangat kesal. Tetapi itu merupakan sebuah peringatan dari Yeom Jang-sun. Di saat keluar, dia terlihat menerima sebuah telepon. Mungkinkah telepon itu dari Ji Yong-su yang menelponnya? Di sisi lain, saat Enam terbangun, ternyata Hee-chol sedang menunggunya. Hee-chol bertanya apakah kembalinya Enam merupakan pertimbangan atas perasaan dia. Tetapi Enam mengatakan jika mereka bercerai, Enam harus membayar denda dari saham yang dia dapat. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, Hee-chol berusaha untuk membantu Enam membayar denda. Kemudian Hee-chol berpura-pura mengusir Enam dan juga meminta bercerai. Dengan begitu, Enam tidak perlu membayar denda lagi. Kemudian Hee-chol akan memberitahu bibi dan juga pamannya. Tak lama kemudian, Enam pun akhirnya kembali ke rumah dan melihat mobil Dongju yang terparkir. Enam kemudian menghampiri Dongju. Seketika Enam langsung masuk ke dalam mobil dan hal itu membuat Dongju kaget. Tak lama, Dongju menunjukkan foto yang dia dapat. Setelah melihat foto tersebut, Enam pun memberitahu bahwa laki-laki yang menggendong anak tersebut adalah ayahnya. Tentu saja mengetahui hal itu, Dongju merasa sangat kaget dan juga syok.